Pernahkah Anda melihat sebuah arsip penting hilang tepat saat publik ingin memeriksanya? Nah, hari ini kita menyaksikan sesuatu yang bahkan Ketua Majelis KIP sendiri sampai geleng-geleng. Iya, maksudnya kalau arsipnya kan memang sudah tidak dikuasai, tapi berita acara pemusnahan. Jadi kan pemusnahan arsip itu kan harus ada berita acaranya. Apakah ada berita acara pemusnahannya? Tanggal berapa? Sampai saat ini Atau belum berita acaranya menemukan, juga ya. dimusnahkan? Belum ada berita acara yang Berarti berita acaranya juga ikut dimusnahkan. ya tidak ditemui ya. Belum informasi Di Jakarta, Senin 17 November 2025, ruang sidang Komisi Informasi Pusat mendadak jadi teater penuh tanda tanya. Dalam sengketa informasi terkait ijazah Jokowi, muncul temuan mengejutkan, KPU Surakarta mengaku sudah memusnahkan salinan arsip pencalonan. Karena, katanya, arsip telah disimpan selama 2 tahun, sehingga dianggap boleh dimusnahkan. Sederhana. Mungkin terlalu sederhana untuk sebuah dokumen negara. Ketua Majelis Sidang KIP pun langsung memotong pernyataan itu. Selama berpotensi disengketakan, arsip tidak boleh dimusnahkan. Masa retensi itu tidak ada yang di bawah 5 tahun. Nada suaranya bukan marah, tapi bingung. Bingung kok aturan sederhana seperti itu bisa lolos begitu saja. Dan disinilah publik mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di KPU Surakarta? Tanggal dan nomor agenda masuk nomor ijazah ke KPU saat proses pendaftaran. ya ini tadi yang jadi pertanyaan ya, itu kan sudah sesuai dengan CRA-nya buku agenda kami musnah Ibu. Sesuai dengan jadwal retensi arsip buku agenda. Emang masa retensi penyimpanan arsipnya berapa lama? Kalau buku agenda sesuai dengan PKPU 17 tahun 2023 itu 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Sebentar. 1 tahun penyimpanan arsip 1 tahun? Ya, Yakin? karena beda-beda. Ya, buku agenda kan tuh agenda Kan surat. harusnya mengacu ke undang-undang kearsipan ya, itu minimal 5 tahun loh. Minimal. Masa sih 1 tahun arsip dimusnahkan? Pengunjung harap aturan tenang ya. dari PKPU ya Ibu ya. PKPU-nya KPU RI. Yang mestinya merujuk pada CRA. PKPU nomor berapa coba yang 17 menyatakan dimusnahkan? tahun 2023. Jadi ada arsip yang bersifat musnah dan tetap. Nah, ini termasuk agenda surat itu termasuk yang musnah. Satu tahun aktif, 2 tahun inaktif. Pak, memang yang dari KPU RI memang di ketentuannya begitu ya? 1 tahun langsung dimusnahkan begitu? Iya, mohon izin Ketua. Jadi di PKPU nomor 17 tahun 2023 itu memang peraturan KPU terkait dengan jadwal retensi arsip. Cuma kami kan belum mempelajari karena ini di luar tusi kami. Nanti kami akan Iya. dalami lagi, Pak. Izin. Karena ini itu dokumen negara loh. Dokumen negara kok ada yang namanya arsip dinamis. Jadi selama itu masih berpotensi disengketakan itu tidak boleh dimusnahkan. Ini saya bingung nih, 1 tahun nggak ada loh. Saya nggak tahu arsip mana yang 1 tahun kemudian dimusnahkan. 1 Itu tahun aktif, 2 tahun inaktif. iya, Jadi 1 3 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Berarti tahunnya tahun. berapa? 3 tahun. Ya. Ya 3 tahun. Masa retensi penyimpanan arsip tuh nggak ada yang di bawah 3 tahun, nggak ada yang di bawah 5 tahun. Bapak. Kemudian ya, ini PKPU-nya tahun 2023 loh. Ini baru tahun 2000, ini baru berlakunya 2023 nih. Masih PKPU baru nih. Jadi saat ini udah nggak dikuasain lagi nih, udah nggak punya nih dokumennya, Sudah tidak dikuasai. udah nggak dikuasain. Lalu informasi hasil verifikasi keabsahan ijazah yang dilakukan oleh KPU? Kami jawab telah dituangkan dalam surat KPU keputusan KPU nomor 270/08 SK 5/2005 tentang penempatan nomor urut calon wali kota dan wakil wali kota Ibu. Ya, ini terbuka atau tertutup? Terbuka. Terbuka.
Silakan majelis kalau ada yang ingin digali. Yang dari, makasih Ketua. Yang dari Surakarta. Sudah pernah membaca Undang-Undang Nomor 14 secara keseluruhan? Belum. Belum? Baik. Tadi kan terkait ada info mengenai ada yang dihancurkan ya, betul ya? Yang sudah dimusnahkan. Sesuai dengan jadwal retensi arsipnya musnah. Baik. Itu dokumen itu kalau ngelihat daripada ketentuan, kalau ngelihat dari ketentuan itu kan baru terbit tahun 2023, betul ya? PKPU. Jadi kalau dokumen itu kalau dihitung dari 2025 ini masih dimungkinkan masih ada. Betul ya? Ini kan 2025. Untuk tahun berapa Ibu? Ya, itu kan baru terbit 2023. Apakah pada saat itu langsung diinventarisir bahwa seluruh dokumen itu dimusnahkan gitu? Yang Pada saat itu ya? Iya. Tahun 2005. Ada keputusannya nggak? Maksudnya mana-mana, apakah itu langsung kewenangan dari unit terkait? Mohon izin tidak mengetahui Yang Mulia kalau pada saat itu. Pada saat dia memusnahkan? Jadi kalau sesuai dengan JRA-nya itu musnah gitu Yang Mulia. Jadi tidak sesuai JRA-nya, kami menjawab sesuai jadwal retensi arsip. Tapi apa tidak bisa dipastikan itu memang musnah atau masih ada? Ya kami tidak mengetahui, tidak dalam penguasaan kami lagi, sudah tidak ada. Saya ulangi lagi, bagaimana tidak diketahui? Ketika itu musnah kan ada berita acara pemusnahan, ada inventarisir, kan? Begitu ya Bapak dari KPU RI. Kalau pemusnahan itu kan tentunya tidak serta-merta itu kewenang langsung. Pasti ada usulan mana yang mau dimusnahkan. Ya walaupun memenuhi kriteria. Karena akan dipilah walaupun secara usia dokumen memenuhi syarat, tetapi secara skala prioritas mungkin ada pertimbangan. Mungkin perlu diteliti lagi di pedoman tuh, apalagi 2023. Ya, mohon izin majelis. Jadi PKPU yang kami sampaikan tadi adalah PKPU nomor 17 tahun 2023. Iya. Tapi sebelumnya ada PKPU JRA juga. Iya, terkait dengan pemusnahan. Ya. Nah, ini karena Pilkada 2005 dan 2010, jadi memperdomani PKPU pada waktu itu. Baik. Nah, kita cek lagi, Bu. Cek lagi ya. Nanti kita buka lagi berkas untuk PKPU yang pada waktu itu. Mungkin nanti perlu dilihat lagi berita acaranya, ya kan? Kemudian termasuk kewenangan untuk mengatakan bahwa itu memang layak untuk dimusnahkan ya. Sebagai informasi di Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 nanti dibaca sendiri di pasal 53. Itu ketika kaitannya memusnahkan itu ada terkait sanksi dan denda. Ya. Jadi mohon dilihat lagi latar belakang itu kenapa dimusnahkan gitu ya. Cukup Ketua. Terima kasih Bu Ketua. Saudara termohon KPU Surakarta, itu waktu pemusnahan apakah ada berita acaranya Bu? Kami tidak mengetahuinya Yang Mulia. Jadi sudah tidak dalam penguasaan kami lah. Iya, maksudnya kalau arsipnya kan memang sudah tidak dikuasai. Tapi berita acara pemusnahan, jadi kan pemusnahan arsip itu kan harus ada berita acaranya. Apakah ada berita acara pemusnahannya? Tanggal berapa? Sampai saat ini atau belum berita acaranya menemukan, juga dimusnahkan? Belum ada berita acara yang. Berarti berita acaranya juga ikut dimusnahkan? Ya, tidak ditemui Yang Mulia, belum ditemui. Jadi Oh, kami menjawab sesuai aja. Tidak dikuasai juga berarti. Ya. Kapan keputusan pemusnahan ini dibuat? Mengapa dokumen yang berkaitan dengan presiden, yang jelas punya potensi sengketa, tidak disimpan sesuai aturan? Lebih lucu lagi, kalau arsip sudah dimusnahkan, bagaimana publik memastikan apa yang benar dan apa yang tidak? Dan kalau arsip bisa hilang hanya karena 2 tahun. Apa kabar dokumen-dokumen negara yang lain? Di titik ini, pertanyaannya bukan lagi tentang satu ijazah, tapi tentang bagaimana negara mengelola informasi, melindungi transparansi,
dan menjaga kredibilitas institusi nasional. Menurut Anda, wajar tidak arsip pencalonan seorang presiden dimusnahkan setelah 2 tahun? Apakah ini murni prosedur, atau ada yang terlewat, atau justru terlalu banyak yang dilewatkan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Karena di Republik ini, suara publik masih menjadi arsip yang tidak bisa, dan tidak boleh, dimusnahkan.